الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmat yang masih Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita hingga saat ini. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam majlis yang mulia ini, dalam rangka kita bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di bawah naungan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Aqidah Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keutamaan berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara keutamaan yang kita sebutkan adalah ketika seseorang bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dia telah menjalankan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana yang Allah sebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ila akhir ayat. Kemudian seseorang akan mendapatkan 10 doa kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu ketika orang tersebut bersalawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang kita panjatkan akan Allah kabulkan. Ya. Kemudian akan menjadi sebab seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadi penyebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Dan keutamaan yang terakhir yang kita sebutkan, ya, meskipun ini bukan keutamaan yang terakhir secara benar, jadi masih ada keutamaan-keutamaan yang lain. Namun di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan keutamaan-keutamaan yang paling istimewa di antara keutamaan-keutamaan yang lain. Yang terakhir adalah annaha sababun
لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه. Ya, di antara sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salawat orang-orang yang bersalawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika seseorang bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengembalikan ruh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejenak. Ya, hanya untuk menjawab salawat dan salam yang umatnya ucapkan atau sampaikan kepadanya. Jadi hanya sejenak saja Rasulullah SAW dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak selama-lamanya, atau tidak dalam waktu yang lama, karena hadis ini terkadang dijadikan sebagai hujjah bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya Nabi SAW itu masih hidup, dan kita bisa minta kepada Nabi SAW agar Nabi menyampaikan doa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, dan ini adalah keyakinan yang salah, ya, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW sudah meninggal. Ya. Dan para sahabat tidak pernah menjadikan Nabi SAW sebagai perantara agar doa mereka ketika Nabi SAW sudah wafat, agar doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjut pada pasal yang keempat, yaitu fi fadli ahli al-baiti wa ma yajibu lahu min ghairi jaba'in wa la ghulub. Kita akan menjelaskan tentang keutamaan ahlul bait. Ya, ahlul bait adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana keutamaan mereka di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan kita tidak boleh berbuat lulu kepada mereka, berlebihan, bersikap lebih kepada mereka, sehingga mengangkat kedudukan mereka di atas kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana sikap kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW memiliki keutamaan, ya, keistimewaan. Namun kita dilarang untuk mengangkat kedudukan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Begitu pula ahlul bait, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memiliki keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Tapi dengan catatan jangan sampai kita mengangkat mereka di atas kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Dan kita pula tidak boleh bersikap merendahkan, tidak boleh bersikap kurang kepada mereka. Artinya kita tidak boleh mengurangi kedudukan yang Allah berikan kepada mereka, selama mereka adalah orang yang istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini catatan yang juga, ya, catatan yang penting. Ya, jadi kita mencintai mereka, kita loyal kepada mereka, kita memuliakan mereka, ya, karena mereka adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena mereka taat dan istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita baca ya. Ahlul baiti hum alun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina harumat alaihim as-sadaqah. Jadi ahlul bait, kata penulis hafizahullah taala, adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berhak menerima sedekah. Ya, mereka tidak pantas menerima sedekah. Ya. Kenapa? Karena sedekah adalah awsahun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awsah itu kotoran-kotor dari manusia. Kotoran harta yang kotor dari harta manusia. Ya. Jadi kita mengeluarkan sedekah untuk membersihkan harta kita, ya, sebagai pensuci harta kita. Ya, maka sedekah ini tidak pantas untuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan tidak halal bagi keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ya, ketika dua orang di antara kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yaitu Al-Fadl dengan Al-Abbas, ya. Atau disebutkan di sini di antara kerabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Di sini disebutkan Abdul Muttalib bin Rabi'ah, ya. Hadisnya disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, dari hadis Abdullah bin Harith bin Al-Hashimi. An Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith ابن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب قال لعبد المطلب ابن ربيعة، يا عبد المطلب ابن ربيعة والفضل ابن عباس، ini dua kerabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, dikatakan kepada mereka, "Itiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Datanglah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqula lahu, kemudian katakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istamilna ya Rasulullah 'ala shadaqat." Ya, di sini kedua kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang mendapatkan sedekah atau dalam kategori orang-orang yang mengambil sedekah, ya. Fadzakar hadis wa fihi faqala lana inna hadhihi as-sadaqat innama hiya usrafun nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya sedekah ini termasuk harta kotornya manusia. Ya. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan harta sedekah ini itu tidak pantas untuk keluarga Nabi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pantas pula untuk keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pantas menerima sedekah? Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Pendapat pertama mengatakan, yang pertama adalah Bani Abdul Muttalib. Ya, Bani Abdul Muttalib, keturunan dari Bani Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib adalah kakek-kakeknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, karena nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Ya. Jadi anak keturunan dari Bani Abdul Muttalib. Ya. Mereka adalah kerabat atau ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pantas menerima sedekah. Ini pendapat yang pertama. Ya, dan pendapat ini dikuatkan oleh kalau tadi ahli bait adalah orang-orang yang tidak pantas menerima sedekah, ini sepakat jumhur. Ya, itu di antara ciri-ciri ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat, siapakah ini orang-orang yang tidak pantas menerima sedekah ini? Yang pertama tadi pendapat yang pertama adalah Bani Abdul Muttalib. Ya. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hasan dan Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kemudian pendapat yang kedua, innahum Banu Hashim faqat. Ya, yang pertama adalah Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Ya, ini pendapat yang pertama, ya. Jadi anak cucunya Banu Hashim dan anak cucunya Bani Abdul Muttalib. Ya. Hashim adalah bapaknya Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Manaf bin Hashim, Abdul Muttalib ibn Hashim. Ya, jadi di atasnya Abdul Muttalib. Ya. Jadi Banu Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya. Anak cucu mereka lah yang termasuk ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pendapat yang kedua, Banu Abdul Muttalib saja atau Banu Hashim saja. Ya. Banu Hashim saja. Ya. Banu Abdul Muttalib tidak termasuk. Ya. Wa huwa madhhab Abi Hanifah
wa Malik wa Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala. Ya. Nah, jadi yang termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari Banu Hashim saja. Ini menurut pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kuat adalah Banu Hashim, Banu Abdul Muthalib itu adalah kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau termasuk ahli baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam riwayat yang sahihah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan Banu Hashim wa Banu Abdul Muthalib wahid. Ya, jadi satu. Jadi satu keluarga itu Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib ya. Nah, jadi kedua-duanya termasuk ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ahli bait atau kalau bahasa kita habib. Ya, kalau bahasa kita ya, orang-orang yang dikatakan habib ya, para habaib ya, mereka adalah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya nasab mereka sampai kepada Al-Hasan, Al-Husain, kemudian kepada Ali dan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi. Ya, karena di antara anak-anak Banu Hashim dan Abdul Muthalib yang disebutkan dalam kitab ini adalah yang pertama Al Ali, keluarganya Ali. Ya, keturunan Ali di antara adalah Hasan, Al-Husain sampai seterusnya. Kemudian Al Ja'far, wa Al Aqil, wa Al Abbas. وابن الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. Ya, jadi ini keluarga yang masuk dalam kategori cucu-cucu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tadi. Yang mereka semua adalah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak boleh menerima sedekah tadi. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengaku mereka adalah ahlul bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya setelah kita mungkin orang-orang yang paham dengan nasab ya, mungkin dia dari mereka biasanya. Karena mereka yang paham tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seandainya nasab mereka sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka adalah ahlul bait dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi. Ya, meskipun tidak langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka itu karena Rasulullah SAW tidak memiliki anak laki-laki. Beliau SAW punya anak laki-laki itu semuanya meninggal. Ya. Yang ada keturunannya adalah putri beliau sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu taala anha yang menikah dengan Ali radhiyallahu taala anha. Ya, jadi kalau orang Arab itu kalau dari perempuan itu sudah terputus nasabnya. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Habib itu sebenarnya keturunan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memiliki kekerabatan dengan Nabi SAW, tapi tidak langsung nasabnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi nasab mereka menyambung langsung kepada siapa? Sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu dengan putri Nabi SAW Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi kalau ada orang yang seperti itu, mereka berarti tidak boleh menerima sedekah. Tidak pantas menerima sedekah. Yang boleh mereka terima adalah hadiah. Ya, jadi sedekah tidak boleh. Dan Nabi SAW mengatakan tadi, innama hiya awsaqun nas. Ya, wa annaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi siapa saja yang berasal dari keluarga yang sudah kita sebutkan tadi, maka mereka termasuk ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlul bait. Ya, namun ulama mengatakan mereka tidak termasuk orang-orang yang tidak pantas menerima sedekah dari yang lain. Ya, jadi
Jadi ini pembeda antara Ahlul Bait dari kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ahlul Bait dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Zaid bin Arqam, ya, ketika Al-Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam, ya, apakah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan, "Na'am, bahwasanya istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak termasuk orang-orang yang diharamkan sedekah." Ini pandangan sebagian ulama sebagaimana hujjah dari hadis ini. Ya, jadi hadis Zaid bin Arqam adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya panjang. Ya, jadi Zaid bin Arqam mengatakan qama fina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadis Ghadal Qum, ya, Ghadal Qum namanya. Ya. Jadi ada tempat keluarnya yang disebut dengan Qum. Ya. Dan hadis ini sering disebutkan oleh orang Syiah. Ya. Sering dibawakan oleh orang-orang Syiah, ya, untuk memuja dan memuji Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Zaid mengatakan qama fina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ma'in yud'a khumman. Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri khatiban, ya, berkhutbah di hadapan kami, ya, di dekat air yang disebut dengan khum, ya. Fahamidallah subhanahu wa ta'ala wa athna alaihi wa wa'adha wa dhakara. Kemudian Nabi SAW memuji Allah, memberikan mau'izah dan memberikan peringatan kepada manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ana basyarun yushiku an ya'ti rasul rabbi fa'ujib. Ya, wahai sekalian manusia, umatku, aku adalah manusia biasa. Ya, dan aku takut jika seandainya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepadaku, kemudian akan mencabut nyawaku dan aku akan wafat, fa'ujib. Ya. Jadi Nabi SAW itu manusia biasa. Dia akan meninggal pada suatu saat. Ya. Ini sebagaimana yang beliau katakan dalam khutbah beliau ini. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, taraktukum thaqalain aw lahuma kitabullah, ya, fihi hudan wa nur, ya, fatamassaku bihi. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku mau meninggalkan untuk kalian dua pedoman, Al-Quran, itu yang utama, kemudian sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau menyebutkan agar manusia berpegang teguh kepada kedua thaqalain ini atau kedua pedoman ini, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Aku wasiatkan kepada kalian wahai umatku, bersikap baiklah kalian, hormatilah ahli baitku atau ahli bait keluarga, kata Nabi SAW sebanyak 3 kali. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yang dimaksud dengan udzakirukumullah fi ahli baiti adalah berikanlah mereka hak-hak mereka, karena itu akan mendatangkan rahmat bagi kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian melupakan hak-hak mereka sebagai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan menjadi kebinasaan bagi kalian. Ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Ya. Kemudian Al-Husain datang kepada Zaid bin Arqam, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya. Apakah istri Nabi SAW termasuk keluarga Nabi SAW? Maka Zaid bin Arqam mengatakan na'am. Ya. Akan tapi keluarga Nabi SAW adalah orang-orang yang diharamkan atas mereka sedekah. Ya. Orang mengatakan di hadis ini, ya, diambil kesimpulan bahwasanya yang diharamkan mengambil sedekah adalah keluarga Nabi SAW yang selain istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, namun tetapi, ya, orang Syiah tidak memasukkan
istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam lingkup keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak termasuk ahli bait. Ini kata orang-orang Syiah. Ya, ini mereka lakukan, ya, mereka gembar-gemborkan karena mereka sudah menjatuhkan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi mau nggak mau segala sesuatu yang berkaitan, yang menjurus pada keutamaan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus diputus. Karena dari awal mereka sudah menjatuhkan kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi cuma beliau saja yang dinikahi, ya, dalam kondisi bikar atau perawat. Ya. Kemudian yang tidur di ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya Aisyah. Yang lain kan punya rumah sendiri. Ya, cuma Aisyah radhiyallahu taala. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala. Ya, namun orang Syiah tidak memasukkan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka sudah dari awal tidak suka dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi mau nggak mau segala keutamaan yang menjurus kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus diputus. Ya, harus diputus. Ya, dan mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, rahimahullah taala. Hadis dari Amr ibn Abi Salamah, Umar ibn Abi Salamah. Ya, jadi putranya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, ya. Itu ayat innama yuridullah liyuzhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Jadi ayat ini dalam satu riwayat tadi. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ini dalam riwayat Ummu Salamah atau riwayat Umar ibn Abi Salamah, bahwasanya ayat itu turun di rumah Ummu Salamah, yaitu di rumah ibundanya, ya. Karena Ummu Salamah adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah ditinggal oleh Abu Salamah, ya, kemudian menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ayat itu turun di rumahnya Ummu Salamah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fada'a Al-Hasan wal Husain. Ya, Nabi SAW memanggil Hasan, Husain. Ya. Fajallalahum ala kisai. Kemudian Nabi SAW masukkan, Nabi memegang selendang pada saat itu, selendang. Ya, itu sarung mungkin bahasa kita, ya. Nabi SAW masukkan Hasan dan Husain ke dalam selendang ini. Ya, selendang ini. Fada'a Fatimah fa'adkhalaha. Kemudian Nabi SAW memanggil Fatimah, kemudian dimasukkan pula ke dalam selendang tadi. Ya. Wa kana 'Aliun 'ala dhahri, wa kana 'Aliun 'ala dhahri Nabi SAW, dan Ali pada saat itu juga masuk dalam selendang tadi. Ya. Dan riwayat yang disebutkan kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghadatin wa 'alaihi mirqun murahhal. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh yang sahih juga, bahwasanya Nabi SAW keluar pagi-pagi, kemudian Nabi SAW membawa mirqun, selendang, ya, murahhal min sya'rin aswad, ya, jadi yang punya corak-corak gitu, ya. Kemudian dimasukkanlah, ya, 4 sahabat ini, Hasan, Husain, Fatimah dengan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Dan pada saat itu ada Ummu Salamah. Ya. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, aku bersama kalian. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala makaniki ya Ummi Salamah, wa innaki ala khairin. Wahai Ummi Salamah, diamlah engkau di tempatmu, dan engkau di atas, engkau adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Engkau juga termasuk orang-orang yang baik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata orang-orang Syiah, hadis ini menunjukkan bahwasanya yang termasuk. Kemudian Allah mengatakan, innama yuridullah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, kata mereka, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kum, dhamir kum. Kum itu dhamir untuk para kalian laki-laki. Ya. Jadi yang dimasukkan ke dalam selendang mereka lah yang termasuk ahlul bait. Ya, karena Nabi SAW setelah itu mengatakan innama
yuridullahu liyudhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian dari keburukan ataupun dari dosa-dosa atau dari kotoran-kotoran. Wahai ahlul bait, sebagian ulama mengatakan ini maksudnya kotoran adalah kotoran sedekah. Kotoran sedekah, mereka dapat sedekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan mereka dari harta yang kotor ini. Wa yutahhirakum tathhira. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian. Dan pada saat itu Ummu Salamah tidak bisa ikut. Mereka mengatakan berarti Ummu Salamah bukan termasuk ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk ahlul bait. Dan mereka tidak memiliki keutamaan khusus sebagaimana yang memiliki keutamaan sebagaimana yang dimiliki oleh Fatimah, Ali, Hasan dan Husain dan kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ini hujjah mereka. Hujjahnya orang Syiah yang mengeluarkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ahlul bait. Tapi hujjah mereka yang kerdil ini dibantu oleh para ulama. Rahimahumullah jami'an. Di antara sanggahan para ulama terhadap hujjah mereka adalah bahwasanya sebagaimana disebut oleh Imam Tirmidzi di dalam syarah Sunan Tirmidzi yaitu Tuhfatul Ahwadi. Jadi para ulama Imam Tirmidzi mengatakan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masukkan Ummi Salamah ke dalam selendang tadi karena apa? Karena di sana ada Ali, sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu. Dan Ummu Salamah dengan Ali bukan mahram. Jadi enggak pantas dikumpul dalam satu selendang. Maka Nabi SAW merintahkan kepada Ummu Salamah untuk tetap di tempatnya dan dia termasuk orang yang mendapatkan kebaikan. Maka tidak dimasukkan Ummu Salamah ke dalam selendang tadi. Ini alasan sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Nah, kemudian bantahan yang kedua, ayat yang turun tadi, Al-Ahzab ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33, adalah ayat-ayat yang berbicara tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat tersebut itu berbicara tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa atina Allah wa rasulahu innama yuridu Allah liyudhiba 'ankum rijsa al-bait wa yutahhirakum tathhira. Kemudian Allah mengatakan wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Jadi ayat ini berbicara tentang siapa? Tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Bertahanlah atau berdiam dirilah kalian wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah kalian. Tapi ayat ini bukan semata-mata diperuntukkan untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh istri kaum muslimin. Jadi hukum asal bagi seorang wanita itu berdiam diri di rumah. Itu hukum asalnya. Kecuali ada kepentingan yang berdesak baru seorang perempuan itu boleh keluar. Ini asalnya, hukum asalnya. Dengan menjaga syariat atau menjaga aturan-aturan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang jahiliyah. Wa aqimnas shalah, dirikanlah salat, kemudian keluarkanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul. Kemudian Allah mengatakan innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian. Meskipun dalam ayat ini menggunakan dhamir kum, terkadang dhamir kum itu bisa digunakan untuk perkumpulan laki-laki dan perempuan. Jadi yang dimaksud di sini adalah perkumpulan tadi Ali, Fatimah, kemudian Hasan, Husain dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruhnya masuk dalam ayat ini. Dan ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini khusus berbicara tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Namun ada riwayat yang lain tadi yang menjelaskan bahwasanya ayat ini juga turun kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Tapi asalnya ayat ini berbicara tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang 34 Allah mengatakan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ya. Jadi ayat ini berbicara tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi ini sanggahan atau bantahan kepada orang-orang Syiah yang mengeluarkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ahli baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kita lanjut ya. Kemudian perkataan Ibnu Katsir juga ya. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Tsumma alladhi la yashukku fihi man tadabbara al-Qur'an." Ya, ini bagi orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'an, ya. Tidak diragukan lagi anna nisaa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhilatun fi qoulihi ta'ala, bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kategori ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ayat innama yuridullahu yudhiba 'ankum ar-rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathhira. Kemudian dia mengatakan fa inna siyaqal kalam ma'ahunna. Jadi siap pembicaraan, topik pembicaraan ayat tersebut itu bersama istri Nabi SAW, jelas, ya, jelas. Walihada qala ba'da hadza kulli, maka setelah ayat-ayat tadi Allah Subhanahu wa taala bicarakan, sampaikan, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Jadi setelah Allah mengucapkan atau menyampaikan ayat tadi, innama yuridullahu yudhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait, Allah langsung berbicara kepada siapa? Kepada istri Nabi sallallahu wadhkurna, ini jelas. Ya, khusus kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa mereka mendapatkan keutamaan ini? Karena ayat-ayat turun di rumah mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hikmah-hikmah yang muncul atau bersumber dari rumah-rumah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jika seandainya istri Nabi SAW termasuk ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah radhiyallahu taala anha adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Ya, sebagaimana yang kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Ay wa'malna bima yunazzilu Allah tabaraka wa ta'ala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam fi buyutikum. Ya, Allah perintahkan kepada istri Nabi SAW untuk beramal apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah mereka. Ya. Minal kitab was sunnah qala Qatadah wa ghairu wahid. Ya, dan tafsiran ini dibawakan oleh Al-Qatadah dan yang lain rahimahullahu ta'ala, ya. Nah, jadi ini menunjukkan keutamaan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang menjatuhkan kedudukan martabat kemuliaan istri Nabi SAW, apalagi Aisyah, mereka tidak mentadabburi ayat-ayat ini. Ya, padahal ayat ini jelas menjelaskan tentang keutamaan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan wadhkurna hadhihi an-ni'mata allati khussistunna biha min bainin nas. Ya. Yang dimaksud dengan ayat yang ke-34 juga adalah ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kalian, nikmat khusus yang Allah berikan kepada kalian ini, ya. Yang Allah bedakan dari sekalian manusia. Anal wahya yanzilu fi buyutikunna duna sa'irin nas. Bahwasanya wahyu Allah turun di rumah-rumah kalian. Kalau rumah-rumah orang lain itu enggak ada wahyu turun di dalamnya. Ya. Wa Aisyah as-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anha aulahunna bi hadhihi ni'mah. Ya, kata penulis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, bintu Siddiq, ya, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu
adalah orang yang paling mulia dari istri-istri Nabi SAW dan orang yang lebih pantas daripada nikmat ini. Ya. Wa khassuhunna min hadhihi rahmah al-'amimah. Ya. Fa innahu lam yanzil 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu fi firasy imra'atin siwaha. Ya. Jadi tidak pernah wahyu itu turun di ranjang ya istri-istri Nabi SAW kecuali di ranjang siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi Aisyah yang pernah mendapati wahyu turun ya, di ranjangnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kama nass ala dzalik sallallahu wasallam alaihi. Wa qala ba'd ulama, jadi sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sebagian ulama mengatakan li'annahu lam yatazawwaj bikran siwaha. Nabi itu enggak pernah menikah dengan seorang perawan kecuali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Walam yanam ma'aha rajulun fi firasyiha siwahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak pernah tidur di ranjangnya Aisyah laki-laki kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, yuridu annaha lam tatazawwaj ghairahu. Aisyah tidak pernah menikah dengan lelaki selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi memang bisa sampaikan di awal bahwasanya kebalik ya. Jadi tidak ada laki-laki yang lain yang pernah tidur di ranjang Aisyah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan Aisyah saja yang tidur di ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi Aisyah istiqamah ya, tidak menikahi laki-laki lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Aisyah ingin menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Ya. Fatanasab an tukhassas bi hadhihi al-maziyah. Ya, maka sesuai ya Aisyah itu mendapatkan keutamaan ini. Wa an tufrada bi hadhihi al-martabah al-'aliyah. Walakin idza kana azwaju min ahli al-bait sallallahu alaihi wasallam fa qarabatuhu ahaq bi hadhihi at-tasmiyah. Ya, jadi jika seandainya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlul bait, maka kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pantas menjadi ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib termasuk kerabat atau ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bersikap kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini beliau mengatakan, "Fa Ahlus Sunnah wal Jamaah yuhibbuna ahla bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfazuna fihim wasiyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala yawma ghadirhum udzakkirukum Allah fi ahli baiti." Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara prinsip mereka adalah menghormati ahlul bait, kemudian loyal kepada mereka, memuliakan mereka, ya, dan menjaga kehormatan mereka, ya, sebagaimana kita menjaga wasiat Rasulullah SAW. Jadi ketika kita menghormati ahlul bait, ketika kita memuliakan mereka, kita sudah melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Sebenarnya yang Nabi SAW katakan di dalam hari Qadil Khum, Nabi mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, karena mereka memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab tadi, ya, ayat yang ke-33 sampai ayat 34. Ya, kemudian juga dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, ya. Dan itu berbicara tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ahlul bait yang termasuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, karena mereka mengutamakan akhirat dibandingkan dengan dunia, ya. Nah, jadi ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam menyikapi ahlul bait atau ahli keluarga Nabi
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian penulis juga mengatakan ahlus sunnah yuhibbunahum wa yukrimunahum. Ahlus sunnah wal jamaah mencintai ahlul bait, kemudian memuliakan mereka. Lianna dzalika min mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikrami. Ketika kita mencintai ahlul bait, ketika kita mencintai atau memuliakan ahlul bait, ya, maka seakan-akan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan wasiat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dzalika bi syartin, namun ada syaratnya. Ya, jadi kita memuliakan mereka, ya, mengangkat derajat mereka atau menghormati mereka, ya, memuliakan mereka, mencintai mereka dengan syarat. Ya, yang pertama adalah ayakunu muttabi'ina lis-sunnati mustaqimin 'ala billah. Jadi mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang istiqamah di atas kebaikan. Ya, mereka kita muliakan. Ya. Mereka lebih kita muliakan. Ya. Kama kana alaihi salamu al-Abbas wa bani, sebagaimana yang terjadi pada salabum, orang-orang yang mendahului mereka dari kalangan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Abbas. Abbas ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang saleh, orang-orang yang berpegang teguh di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu para sahabat meminta doa kepada siapa? Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Wa Ali wa bani, kemudian sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala dengan cucu-cucunya, ya, anak cucunya. Amma man khalafa sunnah wa lam yastaqim 'ala ad-din fa innahu la yajuzu muwalatuhu walau kana min ahli al-bait. Adapun ahlul bait atau keturunan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak istiqamah di atas syariat Allah jalla jalaluhu, meskipun mereka termasuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak boleh kita hormati. Ya. Artinya tidak boleh kita muliakan, ya, ketika mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita loyal kepada mereka. Ya, artinya yang namanya loyal, kalau salah kita benerin, ya. Kemudian kalau pokoknya kalau mereka salah kita tidak menyalahkan. Ya, kemudian kita berusaha membenarkan mereka, ini salah. Ya, kita tidak boleh loyal kepada mereka meskipun mereka adalah ahlul bait. Sedangkan mereka telah berbuat salah atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa walau kana min ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terjadi pada Abu Lahab, ya. Ya. Beliau adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka tidak istiqamah di atas syariat Allah Jalla Jalaluhu, maka kita tidak boleh loyal kepada mereka. Ya. Tidak boleh terlalu cinta kepada mereka. Kalau cinta sebatas manusia tidak apa-apa, ya. Tapi kalau mencintai mereka secara berlebihan tidak diperbolehkan, ya. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka adalah orang-orang istiqamah di atas syariat Allah Jalla Jalaluhu, maka kita wajib mencintai, menghormati dan memuliakan mereka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pemuliaan kita kepada Nabi, dan menjalankan wasiat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Abu Bakar pernah mengatakan, wallahi inni la uhib, wallahi la habbu ilayya, ya, qarabat, wallahi demi Allah kata beliau, la qarabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ahabbu an asila min qarabati, kata beliau, ya, demi Allah, kata Abu Bakar, saya lebih suka, ya, menyambung kekerabatan, ya, dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungan dengan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibandingkan dengan saya menyambung hubungan dengan keluarga saya sendiri. Ini perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala. Ya. Kemudian Siddiq Umar radhiyallahu taala ketika beliau, ya, diutamakan oleh orang pada saat itu dalam pembagian sesuatu yang lupa, ya. Ya.
Jadi orang mengutamakan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mengatakan, ya, kau utamakanlah kerabat-kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada diriku. Ya, ini sikap Umar radhiyallahu anhu ya, kepada ahlu bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama mereka adalah orang yang taat dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian kata penulis, mawqif ahli sunnah wal jamaah min ahli bait mawqiful i'tidal. Ya, jadi prinsip atau sikap ahli sunnah wal jamaah kepada ahli bait itu sikap yang pertengahan, ya, sikap yang adil, wal insaf, yatawallawna ahli din wal istiqamah minhum. Ya, ahli sunnah wal jamaah memuliakan, mencintai dan loyal kepada ahli bait yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas agama Islam. وَيَتَبَرَّؤُونَ مِمَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ وَالْحَرَفَ عَنِ الدِّينِ. Dan orang-orang atau ahlul bait yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha berlepas diri dari mereka. Walau kana min ahlil bait, meskipun mereka termasuk ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi menyelisih agama, ya, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sunnah di sini adalah agama Allah atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, secara keseluruhan. Ya. Walau kana min ahli bait, fa inna kaunahu min ahli bait wa min qarabati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yanfa'uhu syai'an hatta yastaqim ala dinillah. Ya, jadi keistimewaan mereka sebagai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai ahli bait, ya, itu tidak akan bermanfaat bagi mereka ketika mereka tidak istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah, ya, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berdiri. Hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika ayat ini turun, ya. Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ya ma'syar Quraisy. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Ya, keluar kepada orang-orang Quraisy pada saat itu. Atau kalimat yang nahwa, atau kalimat yang semisal, kalimat seruan yang semisal dengan ya ma'syar Quraisy, ya ma'syar Quraisy. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ishtaru anfusakum la ughni 'ankum min Allah syai'a. Ya. Di sini kalau ishtaru itu artinya belilah diri kalian dengan agama ini, ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya jagalah diri kalian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang punya. Kalau dekat, ya. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la ughni ankum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ughni ankum min Allah syai'a. Ya, di awal Nabi mengatakan, ya ma'syar Quraisy, wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian yang taat kepada Allah dengan agama Allah ini, dengan agama Islam ini. La ughni ankum min Allah syai'a. Aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Yang bisa menyelamatkan kalian kata Nabi SAW hanya ketaatan kalian, agama kalian. Artinya nasab mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka, ya, kecuali jika wasahnya mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah ini. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka min Allah syai'a. Sungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan engkau, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Ya Safiyah ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayah, ya. La ughni anki min Allah syai'a. Sungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan engkau, ya,
dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun kecuali dengan ketaatan kalian kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi hanya sebatas nasab itu tidak akan bermanfaat, ya. Karena Abu Lahab juga termasuk ahlul bait atau kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, sampai Nabi sallallahu itu mengajak bicara siapa? Putrinya Fatimah, yang menyampaikan berikan peringatan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala. Ya. Beliau mengatakan salini min mali ma syi'ti la aghni 'anki min Allah syai'an. Wahai Fatimah, terserah, silakan engkau minta kepadaku, wahai putriku, mintalah kepadaku harta sesukamu kepadaku. Ini kata Nabi SAW kepada Fatimah. Ya, kalau harta, aku akan berikan harta tersebut kepada engkau. Ya. Namun bantuan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, Nabi SAW mengatakan, aku tidak mampu, ya, kecuali dengan ketaatan yang engkau lakukan. Ya, la ughni 'anki min Allahi syai'an. Ya, aku tidak akan bisa menyelamatkan engkau sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, ya, kecuali dengan ketaatan. Ya, jadi lihatlah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kedudukan mereka sebagai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manzilah mereka sebagai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyelamatkan mereka, ya, di hari kiamat nanti dari sisa Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika itu semua diiringi dan dibarengi dengan ketaatan, keistiqamahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kedudukan-kedudukan yang lain, ya, apalagi keistimewaan yang lain, ya, jabatan-jabatan yang lain, kekhususan yang lain, ya, anaknya presiden atau dia sebagai seorang presiden, itu nggak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang membedakan kita adalah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Karena bisa salam la farqa Arabiyyin wal Ajamiyyin illa bit taqwa. Ya, tidak ada yang membedakan antara orang Arab dan orang Ajami itu kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbedaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Allahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau, ya, kita sama-sama bertakwa, misalkan, ya, sama-sama istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus mengutamakan mereka, lebih mencintai mereka, harus lebih loyal kepada mereka. Ya, lebih dekat dengan mereka, lebih memuliakan mereka, lebih membahagiakan mereka kalau seandainya mereka adalah orang yang taat dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan, hadis yang lain, ya, Nabi SAW mengatakan, man batta bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Ya, orang-orang yang amal solehnya kurang, ya, tidak banyak atau bergampang-gampangan merendahkan amal soleh, ya, sedikit amal solehnya, maka nasab yang dia miliki tidak akan bermanfaat. Ya, nasab yang dia miliki tidak akan bermanfaat. Ya. Nah, sampai berapa ini? Nah, atau sampai jam 6? Pertanyaan sampai jam 6? Ya, sampai sedikit lagi, ya. Sampai 9 aja. Nah, wa yatabarra ahlus sunnah wal jamaah min tariqati al-rawafid alladziina yadkhuluna fi ba'd ahli al-bait. Ya, dan ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari orang-orang Rafidhah, orang Syiah yang terlalu berlebihan kepada ahli bait Rasulullah SAW, sehingga mereka seakan-akan menganggap Ali, Husain sebagai tuhan yang memenuhi hajat-hajat mereka. Ya, kemudian mereka bersandar bergantung kepada sahabat itu Ali dan Husain radhiyallahu taala anhum, ya, dengan sandaran yang terlalu berlebihan atau ketergantungan yang terlalu berlebihan, seakan-akan mereka bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'una lahum al-'ismah,
ini orang Syiah, ini orang Rafidhah itu meyakini bahwasanya Ahlul Bait adalah orang-orang yang maksum, ya, di antaranya sahabat Imam Ali, kemudian Hasan dan Husain, ya, kemudian Fatimah radhiyallahu taala. Mereka menganggap kemudian imam yang 12 yang mereka angkat, ya, mereka mengatakan seluruhnya adalah orang yang masuk dari kesalahan. Ya, ada Ahlussunnah wal Jamaah, ya, itu bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Yang masuk adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min tariqati nawasib alladziina yansibuna al-'adawa ahli al-bait mustaqimin. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah berlepas ini juga dari orang nawasib, orang Khawarij yang memusuhi ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bersikap terlalu kurang kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah berlepas dari mereka, ya. Wa yata'alluna bihim, kemudian berlepas dari orang-orang yang mencela ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min tariqatil mubtadi'ati wal khurafiyyin alladziina yatawassaluna bi ahli bait. Kemudian berlepas diri juga dari orang-orang yang bertawassul atau memiliki keyakinan-keyakinan khurafat, ya, kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinan-keyakinan yang aneh, ya, kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berlepas dari mereka. Wa yattakhidunahum arbaban min dunillah. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga berlepas dari orang-orang yang menjadikan ahli bait sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan di atas agama Allah Jalla Jalaluhu. Semoga kita bisa juga memuliakan dan mencintai, menghormati Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali di antara teman yang bertanya, barakallahu fiikum. Saya di antara istimewa itu saya mengatakan Islam lebih utama saja. Terus bagaimana dengan Khadijah, Ustaz? Karena setahu kita Khadijah juga punya keutamaan sampai-sampai Allah mengirimkan kelengkapannya, ya, yang Jibril ketika Siti Aisyah membisikkan pada Fatimah untuk memintakan sorbannya dia dijadikan. Nah, jadi sama-sama memiliki keutamaan. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya yang paling utama adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi seluruh Nabi SAW memiliki keutamaan, ya. Tapi keutamaan yang paling besar adalah dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena banyak hadis-hadis yang berbicara tentang beliau radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau juga memiliki keahlian tersendiri. Ya, di antara yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, banyak menjelaskan tentang kondisi-kondisi khusus yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peran yang beliau perlihatkan di antara kaum muslimin. Ya, jadi sebenarnya paling utama, ya. Tapi yang paling utama adalah Aisyah radhiyallahu taala. Jadi bukan berarti ketika kita menjelaskan keutamaan Aisyah, istri yang lain tidak memiliki keutamaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ada pertanyaan menarik bahwa nasab dari untuk sampai saat ini itu dari pihak perempuan, bukan dari laki-laki. Nah, kemudian apakah ini juga termasuk ahlul bait? Terus yang kedua, apakah mencintai dan menghormati ahlul bait yang berpegang teguh kepada ajaran Allah itu berlaku sampai hari kiamat? Nah, jadi yang pertama tadi apa? Perempuan itu masih termasuk ahlul bait juga. Nah, jadi Fatimah kan meskipun putus dari Nabi SAW, tapi nasabnya berasal dari Ali radhiyallahu taala. Ya, termasuk ahlul bait. Ahlul bait artinya alu an-Nabi SAW, keluarga Nabi. Yang namanya keluarga kan tidak harus satu saudara kandung, enggak, ya kan? Atau dari misalkan dia sebagai cucu, ya.
Jadi dari yang lain, ya. Dari kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sahabat mulia Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi termasuk al bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau langsung menjadi keturunan Nabi SAW, ya, sejatinya tidak, karena sudah terputus dari Fatimah, ya. Karena Nabi SAW tidak memiliki anak laki-laki, tapi seluruhnya meninggal, wafat, ya. Jadi mereka termasuk keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait, tapi tidak langsung menjadi keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunan dari Fatimah. Ya, jadi kalau kita tanya orang-orang Alawiyin, kemudian di orang Arab itu ada bagi dua, ada yang Alawiyin, ada yang istilah kalau kita dulu Ba'alwi sama Jamaah. Gitu. Kalau Ba'alwi itu yang habaib, ya, habaib kayak Al-Attash, kemudian Al-Musawwa, kemudian Al-Habsyi, ya, kemudian Al-Jufri, ya, itu semua habaib Alawiyin, ya. Kalau yang jamaah itu kerajaan, ya, seperti Jawaz, kemudian Basalama, ya, Balabut, ya, Basmeleh, itu banyak, ya. Kemudian Bin Talib, ya, Al-Amudi, banyak lah, yaitu jamaah namanya, ya. Ini bukan termasuk golongan habaib, meskipun mereka termasuk keturunan orang-orang Arab, ya, Hadrami, ya, Hadrami. Dan mereka semua berasal dari Yaman. Ya, di Yaman itu ada yang Alawiyin, ada yang jamaah. Ya, nah kita ini disebut dengan ahwal. Ahwal itu keturunan ibu dari mereka, itu sudah terputus. Ya, keturunan ibu dari mereka, maksudnya dari keluarga mereka yang perempuan. Akhwal berasal dari kata khal, tapi lama-lama disebut dengan ahwal. Kita ini orang ahwal. Ahwal ini orang yang memang gak ada hubungan dengan mereka, tidak sejalur, tidak senasab dengan mereka. Ya, kalau mereka jamaah, ada juga yang Alawiyin tadi. Kalau Alawiyin yang keturunan kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Bait. Ya, kemudian kalau jamaah itu dari keluarga kerajaan, gitu, ya. Allah Taala alam bisawab. Yang kedua tadi apa? Sampai hari kiamat, ya. Jadi menghormati mereka sampai hari kiamat, ya. Nah, kalau ada yang lain silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Terakhir, dari kalangan Al-Bait yang berkecimpung di dunia dakwah sunnah ini, apakah ada? Nah, ada, ya. Ustaz Haidar, ya. Dan ada beberapa, kita tidak tahu mungkin, ya. Nah, ya, ada beberapa, ya. Tapi kalau habaib yang mungkin terjatuh ke dalam kegelintiran, ya, kesalahan, ya, kita juga harus bersikap adil, ya. Kita harus bersikap adil, jangan sampai kesalahan mereka yang segelintir misalkan, atau yang tidak banyak, membuat kita tidak bersikap adil kepada mereka, ya. Jadi kita tetap memuliakan mereka, ya, dengan kebaikan istiqomah yang mereka lakukan, ya. Dan kita juga tetap harus tegas terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Ini cara kita memuliakan, mencintai, dan menghormati mereka. Jadi jangan sampai satu kesalahan yang mereka lakukan membuat kita terkadang tidak bersikap adil kepada mereka, ya. Karena mereka termasuk adalah dalam kategori Ahlul Bait atau keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sebagaimana sikap Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, Ibnu Taimiyah adalah, mungkin kalau kita dengar nama ini atau orang yang tidak suka kepada beliau, kayaknya serem, gitu, ya. Jadi orang yang paling sangar membantah para kaum bid'ah, gitu. Namun beliau adalah orang yang sangat bagus muamalahnya dengan, ya, orang-orang yang beliau bantah. Sampai pernah dikatakan oleh beliau Muqayyim rahimahullah taala bahwasanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, ada pernah seorang datang kepada murid Ibnu Qayyim mengatakan, saya berharap sikap sahabat saya kepada diri saya
itu sebagaimana sikapnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pada musuhnya. Coba bayangkan ya, bagaimana ungkapan luar biasa ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Makna dari ungkapan Ibnu Qayyim ini. Jadi saya berharap kata orang yang datang kepada Ibnu Qayyim ini, ya, sikap sahabat saya terhadap diri saya itu sebagaimana sikapnya Ibnu Taimiyah kepada musuh-musuhnya. Artinya begitu baik. Ya. Namun beliau orang yang tegas dalam membantah syubhat-syubhat yang disampaikan oleh para pelaku bid'ah. Ya. Namun untuk bermuamalah, masya Allah. Ya. Jadi beliau selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan seperti Imam Al-Baqillani, kemudian Fakhr Razi. Ini kan orang-orang yang memiliki akidah yang mentakwil asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika beliau membantah mereka, beliau menyebutkan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki dulu. Ya, ini sikap adil dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak langsung menjatuhkan, tidak disebutkan kebaikan. Ya, oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun kita tegas membantah kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, wallahu taala bishawab. Mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, ana mohon maaf. Dan kita cukupkan dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.